Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 17 Biologi B 2024 akan mempresentasikan hasil observasi kami mengenai fauna kepiting bakau Sikila SP pada ekosistem mangrove Wonorejo. Di sini saya Salsabilan Rahma dengan NIM akhir 007 bersama rekan saya. Arvela Arum Florencia dengan NIM akhir 012. Akan mempresentasikan hasil observasi kami. Baik, langsung saja di sini ada daftar isi. Yang pertama latar belakang, yang kedua lokasi observasi, yang tiga penjelasan singkat kepiting bakau, yang keempat SDGs kepiting bakau, yang kelima ciri-ciri spesies kepiting bakau, yang keenam klasifikasi kepiting bakau, yang ketujuh pola persebaran kepiting bakau, yang kedelapan peta pola persebaran kepiting bakau, yang kesembilan perang penting kepiting bakau, 10 manfaat kepiting bakau, 11 ancaman terhadap kepiting bakau, 12 upaya pelestarian, 13 kesimpulan, dan terakhir ada daftar pustaka. Selanjutnya ada latar belakang. Ekosistem mangrove merupakan habitat penting bagi berbagai jenis organisme, salah satunya kepiting bakau. Kawasan mangrove Wonorejo di Surabaya memiliki kondisi lingkungan yang mendukung kehidupan berbagai spesies kepiting bakau. Keberadaan kepiting bakau berperan penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem karena membantu proses dekomposisi bahan organik, memperbaiki struktur tanah, serta menjadi bahan dari lantai makanan. Oleh sebab itu, biodiversitas kepiting bakau di mangrove Wonorejo perlu dipelajari untuk mengetahui peranan dan keberagaman spesies yang ada. Next. Baik, lokasi observasi yang kami lakukan itu di wilayah Mangrove Wonorejo yang terletak di wilayah pantai timur Surabaya atau Kampung, tepatnya di Kecamatan Rungkut, Surabaya. Kawasan ini itu merupakan salah satu area konservasi mangrove yang cukup dikenal karena ia memiliki ekosistem mangrove yang masih relatif baik dan menjadi habitat berbagai biota pesisir. Karakteristik dari lokasi tersebut yaitu yang pertama, ia didominasi oleh substrat lumpur dan air payau, lalu dipengaruhi aktivitas pasang surut, dan ia juga memiliki vegetasi mangrove yang cukup rapat serta menjadi habitat berbagai biota pesisir. Vegetasi mangrove yang dominan yang pertama yaitu terdapat Avicennia marina, Rhizopora stylosa, lalu yang terakhir yaitu Sonera alga. Kondisi lingkungan tersebut menyebabkan kawasan mangrove Wonorejo menjadi habitat yang sesuai bagi kehidupan kepiting bakau atau Scylla sp. Selanjutnya, terdapat pengertian dari kepiting bakau. Kepiting bakau merupakan salah satu jenis krustasea yang hidup di kawasan mangrove dan muara sungai. Kepiting ini itu umumnya ditemukan pada area berlumpur dan di sekitar akar mangrove karena kondisi tersebut dapat mendukung aktivitas hidupnya. Selain memiliki SDGs merupakan memiliki peran ekologis dalam menjaga keseimbangan ekosistem, kepiting bakau juga memiliki nilai ekonomi yang cukup tinggi bagi masyarakat pesisir. Berdasarkan hasil pengamatan, spesies kepiting bakau yang kami temukan di mangrove Wonorejo terdiri dari yang pertama Scylla serrata, lalu yang kedua Scylla olivacea, dan yang ketiga yaitu Scylla paramamosain. Ketiga spesies tersebut dapat ditemukan pada area yang memiliki vegetasi mangrove yang cukup rapat dan kondisi substrat yang lembab. Selanjutnya ada SDGs, yang disingkatan dari Sustainable Development Goals atau dalam bahasa Indonesia disebut tujuan pembangunan berkelanjutan. SDGs merupakan program global dari PBB yang berisi 17 tujuan untuk menciptakan kehidupan yang lebih baik dan berkelanjutan bagi manusia dan lingkungan. Nah, di sini karena kita berbicara tentang kepiting bakau, oleh karenanya SDGs terkait penelitian kepiting bakau. Yang pertama ada SDG 14, yakni tentang Life Below Water.
berbicara tentang melindungi ekosistem pesisir dan menjaga keberlanjutan biota laut, termasuk kepiting bakau di kawasan mangrove Wonorejo. Yang kedua ada SDG 15, Life on Land, tentang mendukung pelestarian hutan mangrove sebagai habitat alami berbagai organisme dan menjaga keseimbangan ekosistem. Dan yang terakhir ada SDG 13, Climate Action, yakni tentang konservasi mangrove membantu mengurangi dampak perubahan iklim serta menjaga stabilitas lingkungan pesisir. Perlu kita ingat bahwa pelestarian mangrove dan kepiting bakau merupakan langkah penting dalam menjaga biodiversitas dan keberlanjutan lingkungan pesisir. Selanjutnya ada ciri-ciri spesies kepiting yang ditemukan di kawasan mangrove Wonorejo. Yang pertama adalah Sikila serrata. Kepiting bakau jenis ini memiliki ciri morfologi berupa duri yang relatif tinggi dan runcing pada bagian depan kepala. Duri umumnya tampak lancip serta terdapat duri tajam pada bagian karpus. Karapas berwarna coklat kehijauan hingga coklat karatan, sedangkan pada bagian ujung capit memiliki warna kemerahan hingga orange. Ciri ini menjadi perbedaan utama dibandingkan spesies lainnya. Yang kedua adalah spesies Sikila olivacea yang memiliki warna karapas hijau keabu-abuan dengan permukaan yang ditumbuhi rambut halus atau stray yang cukup melimpah. Duri pada bagian kepala umumnya tumpul, bahkan pada bagian karpus tidak ditemukan duri yang jelas. Duri di sisi luar juga cenderung berkurang atau hampir tidak terlihat, sehingga tampak lebih halus dibandingkan spesies lainnya. Dan yang terakhir ada Sikila paramamosain dengan duri ukuran sedang, tidak terlalu tajam namun masih terlihat jelas. Warna karapas umumnya coklat kehijauan dengan ciri khas lainnya adalah adanya pola pigmen pada karapas serta ditemukannya pigmen putih pada bagian ujung kaki. Tidak hanya itu, terdapat sepasang duri pada bagian karpus dan propadus yang menjadi pembeda dari spesies lainnya. Selanjutnya, Baik, selanjutnya terdapat klasifikasi kepiting yang ditemukan di kawasan mangrove Wonorejo. Pada Scylla serrata, kingdomnya yaitu Animalia, filumnya Arthropoda, kelasnya Malacostraca, ordonya Decapoda, familinya Fortunidae, genusnya Scylla, spesiesnya Scylla serrata. Lalu pada Scylla olivacea, kingdomnya sama seperti Scylla serrata, yaitu Animalia, filumnya juga Arthropoda, kelasnya Malacostraca, ordonya Decapoda, familinya Fortunidae, genusnya Scylla, spesiesnya Scylla olivacea. Lalu pada spesies kepiting Scylla paramamosain itu kingdomnya sama juga, yaitu Animalia, filumnya Arthropoda, kelasnya Malacostraca, ordonya Decapoda, familinya Fortunidae, genusnya Scylla, dan spesiesnya Scylla paramamosain. Untuk selanjutnya yaitu terdapat hasil dan pola persebaran kepiting bakau. Berdasarkan hasil observasi dan data yang kami peroleh, ditemukan sebanyak 107 individu kepiting bakau di kawasan mangrove Wonorejo. Kepiting bakau yang ditemukan itu terdiri dari 3 spesies, yaitu Scylla serrata dengan 66 individu, lalu Scylla paramamosain dengan 30 individu, lalu yang terakhir yaitu ada Scylla olivacea dengan 11 individu. Berdasarkan hasil pengamatan tersebut, menunjukkan bahwasanya kepiting bakau itu memiliki pola persebaran yang mengelompok, yaitu lebih banyak ditemukan pada titik-titik tertentu dan tidak tersebar merata di seluruh kawasan mangrove. Area yang banyak ditemukan kepiting ini itu ada di sekitar akar mangrove, lalu area berlumpur, lokasi dengan vegetasi lebih rapat, lalu yang terakhir yaitu area yang kaya akan bahan organik. Faktor penyebab persebarannya itu mengelompok yaitu yang pertama karena ketersediaan makanan yang tidak merata, lalu substrat lumpurnya yang lebih cocok,
dan perlindungan dari akar mangrove, serta pengaruh pasang surutnya air laut. Pengaruh vegetasi. Pada pengaruh vegetasi, area dengan vegetasi mangrove yang lebih rapat biasanya memiliki jumlah kepiting yang lebih tinggi dibandingkan area terbuka. Maka dengan demikian, pola persebaran kepiting bakau di kawasan mangrove Wonorejo bersifat mengelompok dan dipengaruhi oleh interaksi faktor biotik dan abiotik yang mendukung kelangsungan hidupnya. Baik, selanjutnya ada peta persebaran kepiting bakau. Peta ini penting untuk mengetahui pola persebaran kepiting bakau, memahami habitat, kondisi lingkungan, peran ekologis dalam ekosistem mangrove, serta mendukung upaya konservasi dan pengelolaan sumber daya pesisir. Di sini ada 3 stasiun. Stasiun pertama zona mangrove, stasiun kedua zona tambak, dan stasiun ketiga zona jogging track. Pada stasiun pertama ditemukan spesies Sikila serrata sejumlah 66 individu. Pada stasiun kedua ditemukan spesies Sikila paramamosain dengan total 30 individu. Dan yang stasiun terakhir ditemukan spesies Sikila olivacea dengan total 11 individu. Peta ini menunjukkan pola persebaran kepiting bakau di kawasan mangrove Wonorejo, Surabaya berdasarkan hasil penelitian. Pola persebaran yang terbentuk adalah mengelompok dengan konsentrasi yang tinggi pada zona mangrove. Selanjutnya, peran kepiting bakau dalam ekosistem. Yang pertama, membantu penguraian bahan organik. Yang kedua, menjaga kesuburan tanah mangrove. Yang ketiga, menjadi sumber makanan bagi hewan lain. Yang keempat, membantu sirkulasi udara dalam tanah melalui lubang yang dibuat. Dan yang terakhir, menjadi indikator kesehatan ekosistem mangrove. Selanjutnya, Baik, selanjutnya terdapat manfaat dari kepiting bakau. Selain berperan dalam menjaga keseimbangan ekosistem, kepiting bakau juga memiliki berbagai manfaat bagi lingkungan maupun kehidupan masyarakat. Manfaat tersebut dapat dibedakan menjadi dua, yaitu manfaat ekologis dan manfaat ekonomi. Pada manfaat ekologis, ia dapat menjaga keseimbangan ekosistem mangrove dan membantu daur ulang nutrien. Lalu sedangkan pada manfaat ekonomi yang memiliki nilai jual tinggi, menjadi sumber penghasilan masyarakat pesisir dan dapat dimanfaatkan sebagai bahan pangan. Selanjutnya, terdapat ancaman terhadap kepiting bakau. Kepiting bakau memiliki peranan penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem mangrove. Namun, keberadaan kepiting bakau saat ini itu mulai terancam akibat perubahan kondisi lingkungan dan juga aktivitas manusia. Ancaman terhadap kepiting bakau yaitu meliputi kerusakan ekosistem mangrove, penebangan mangrove, pencemaran perairan, penangkapan berlebihan, serta perubahan kondisi lingkungan pesisir. Berkurangnya vegetasi mangrove menyebabkan habitat kepiting bakau menjadi terganggu karena kepiting kehilangan tempat berlindung mencari makan dan juga berkembang biak. Dampak terhadap biodiversitasnya itu yang pertama, penurunan populasi kepiting bakau, yang kedua terganggunya keseimbangan ekosistem mangrove, yang ketiga itu berkurangnya keanekaragaman biota pesisir, dan yang terakhir yaitu menurunnya kualitas habitat perairan. Selanjutnya yaitu terdapat upaya konservasi. upaya konservasi kepiting bakau dilakukan untuk menjaga kelestarian populasi dan habitatnya agar tidak mengalami kepunahan. Beberapa upaya konservasi yang dapat dilakukan, yang pertama konservasi dan rehabilitasi hutan mangrove, yang kedua pembatasan penangkapan kepiting bakau secara berlebihan, yang ketiga penerapan budidaya kepiting bakau yang ramah lingkungan, yang keempat pengawasan terhadap pencemaran perairan pesisir, yang kelima penetapan kawasan konservasi mangrove, dan yang terakhir edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya menjaga ekosistem mangrove.
Melalui upaya konservasi tersebut, populasi kepiting bakau dapat tetap terjaga dan keseimbangan ekosistem pesisir dapat dipertahankan. Selanjutnya nanti ada video mengenai bukti dokumentasi kami selama I'm menjalani walking down observasi this road of mine, this road that dan I go. gambar-gambar terkait mangrove dan kepiting. So am I wrong? Thinking that we could be something for real. No, am I wrong? For trying to reach the things that I can't see. That's just how I feel. That's just how I feel. That's just how I feel. Trying to reach the things that I can't see. Oke, baik. Selanjutnya terdapat kesimpulan dari presentasi kami, yaitu kepiting bakau merupakan salah satu komponen penting dalam ekosistem mangrove Wonorejo. Keberadaan kepiting bakau menunjukkan tingginya biodiversitas kawasan mangrove serta berperan dalam menjaga keseimbangan lingkungan. Namun, biodiversitas kepiting bakau dapat terancam oleh aktivitas manusia dan juga kerusakan habitat. Oleh karena itu, diperlukan upaya pelestarian mangrove dan pengelolaan sumber daya secara berkelanjutan agar ekosistem tetap terjaga. Selanjutnya, terdapat daftar pustaka sumber-sumber yang kami gunakan dalam pembuatan PPT. Berikut ini. Baik, terima kasih kami sampaikan dari kelompok 17 Biologi B 2024. Kami mohon maaf jika masih banyak kekurangan dan kesalahan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.